Pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua insan, tapi juga menyatukan dua keluarga, dua tradisi, bahkan dua alam spiritual. Di Bali, pernikahan adalah ritual sakral penuh makna, yang melibatkan prosesi adat, doa-doa, dan simbolisme yang kaya. Yuk, kita kupas tuntas bagaimana sebenarnya proses dan filosofi pernikahan adat Bali, dari awal hingga akhir, serta makna mendalam di balik setiap tahapannya. Dalam masyarakat Bali, pernikahan bukan sekadar urusan pribadi. Ia adalah bagian dari kewajiban dharma, yaitu menjalankan tugas suci sebagai manusia, sebagai anak, dan sebagai warga adat. Pernikahan menjadi gerbang menuju kehidupan berkeluarga yang sah secara adat, agama Hindu, dan sosial. Dan yang menarik, pernikahan di Bali punya banyak variasi prosesi, tergantung kasta, desa, dan tradisi keluarga. Ada beberapa jenis pernikahan dalam adat Bali. Pertama, memadik, ngekep, ngidih. Pernikahan resmi, di mana pihak laki-laki melamar secara sopan. Kedua, ngerorot, kawin lari, di mana pasangan sepakat untuk menikah tanpa proses lamaran formal. Ketiga, nyentana, laki-laki masuk ke keluarga perempuan. Biasanya, jika tidak ada anak laki-laki yang meneruskan garis keturunan. Setiap jenis punya prosedur, tantangan, dan filosofi yang berbeda. Tapi semuanya tetap bermuara pada penyatuan lahir dan batin dengan restu alam dan leluhur. Berikut tahapan umum dalam prosesi pernikahan adat Bali. Pertama, NGEKEB. Dilakukan oleh calon pengantin perempuan, semacam masa karantina untuk mempersiapkan diri secara spiritual dan fisik. Ia tidak boleh keluar rumah selama beberapa hari. Kedua, Berian, Hakun. Pihak laki-laki datang ke rumah perempuan dengan membawa persembahan. Ini adalah bentuk penghormatan sekaligus tanda niat serius. Ketiga, Weida, Hiwei, Dana, Pa, Wiwahan. Inilah upacara inti. Pengantin Deyupakara oleh Sulinggia atau pemangku memohon restu dewa dan leluhur. Ada prosesi melukat pembersihan diri, upacara Agnihotra, dan simbol penyatuan dua jiwa. Keempat, Jauman. Pasangan suami istri mengunjungi keluarga perempuan sebagai simbol permohonan maaf dan pelepasan secara adat. Setiap unsur dalam pernikahan Bali punya makna simbolik yang mendalam. Bunga dan dupa melambangkan kesucian niat. Api suci Agni menjadi saksi spiritual penyatuan cinta. Air suci membersihkan karma dan memberi restu. Benang tridatu yang diikatkan pada pengantin sebagai pelindung dari kekuatan negatif. Filosofi utamanya adalah menyatukan dua karma, membangun rumah tangga yang harmonis, dan melanjutkan garis keturunan untuk menyembah leluhur. Dalam budaya Bali, pernikahan bukan hanya urusan dua orang, tapi melibatkan keluarga besar dan komunitas Banjar. Mereka ikut membantu dalam persiapan upacara, logistik dan konsumsi, pelaksanaan adat, dan juga menjadi saksi sosial. Semua ini mencerminkan nilai gotong royong, rasa hormat, dan kebersamaan yang jadi inti dari kehidupan Bali. Busana pernikahan adat Bali sangat megah dan penuh simbol. Mahkota melambangkan kejayaan dan tanggung jawab baru. Kain songket menunjukkan kemewahan dan keanggunan. Warna emas dan merah mencerminkan keberanian, cinta, dan kesucian. Kadang ada juga tarian penyambutan seperti pendet atau rejang, sebagai bentuk penghormatan terhadap roh leluhur yang hadir. Setelah resmi menikah, pasangan suami istri dianggap telah dewasa secara spiritual dan sosial. Mereka punya tugas baru.
mengurus keluarga, berpartisipasi aktif di Banjar, melaksanakan yatnya korban suci, mendidik anak dengan nilai-nilai Dharma. Pernikahan bukan akhir dari kisah cinta, tapi awal dari perjalanan spiritual bersama. Adat pernikahan Bali bukan sekadar tradisi, tapi juga sarana penyucian hidup, penghormatan terhadap leluhur, dan bentuk persembahan kepada alam. Di balik semua kemegahan upacara, tersimpan filosofi tentang kesetiaan, keseimbangan, dan pengabdian. Kalau kamu pernah menghadiri atau menjalani pernikahan adat Bali, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar, ya. Dan kalau kamu suka konten budaya seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.